Pernah lihat petani menabur campuran aneh yang katanya bisa bikin rumput di sawah mati seketika, sekaligus menyuburkan tanah. Campuran itu biasanya terdiri dari garam, asam humat, dan zeolit. Kelihatannya seperti solusi ajaib, ya, tapi tunggu dulu. Mari kita bedah satu persatu. Apakah cara ini benar-benar efektif dan aman untuk jangka panjang? Banyak yang percaya kalau menabur garam bisa membunuh gulma secara teknis. Ini ada benarnya. Garam atau natrium klorida punya sifat plasmolisis. Artinya, saat terkena daun rumput, garam akan menarik air keluar dari sel tanaman, membuatnya dehidrasi, kering, lalu mati. Efeknya cepat dan terlihat langsung, makanya banyak yang suka. Mungkin solusi ini belum cukup mendalam dan masih perlu dikaji lebih lanjut agar hasilnya tidak menimbulkan masalah baru. Garam yang kita tabur tidak hanya mengenai rumput, sebagian besar akan larut dalam air dan meresap ke dalam tanah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanah sawah kita jadi asin. Tanah yang punya kadar garam tinggi atau salinitas tinggi akan mengalami kerusakan struktur. Tanah menjadi padat, keras, dan sulit ditembus oleh akar padi. Ion natrium dari garam akan menggantikan cation-cation penting seperti kalsium dan magnesium yang berfungsi menjaga kegemburan tanah. Akibatnya, aerasi tanah buruk, drainase terganggu, dan yang paling parah, akar padi jadi stres. Akar akan kesulitan menyerap air dan nutrisi meskipun keduanya tersedia di dalam tanah. Dalam jangka panjang, penggunaan garam secara terus-menerus bukan hanya gagal mengendalikan gulma secara permanen, tapi justru merusak lahan sawah kita sendiri. Padi jadi kerdil, kuning, dan hasil panen anjlok. Lalu bagaimana dengan dua bahan lainnya, asam humat dan zeolit? Nah, ini ceritanya beda. Keduanya adalah pahlawan bagi tanah. Asam humat adalah senyawa organik kompleks yang terbentuk dari dekomposisi bahan organik. Fungsinya luar biasa. Asam humat bertindak sebagai pembenah tanah, memperbaiki struktur tanah yang rusak, termasuk yang mengeras akibat garam. Ia meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Artinya tanah jadi lebih mampu menahan nutrisi penting agar tidak mudah hanyut. Selain itu, asam humat merangsang pertumbuhan akar padi, membuatnya lebih panjang dan kuat, sehingga lebih efisien dalam menyerap hara. Singkatnya, asam humat ini seperti vitamin super untuk tanah kita. Sementara itu, zeolit adalah mineral alami berpori. Bayangkan, zeolit ini seperti spons di dalam tanah. Pori-porinya yang sangat kecil mampu menyerap dan menyimpan air serta nutrisi. Saat tanaman membutuhkan, zeolit akan melepaskannya secara perlahan. Ini membuat pemupukan jadi lebih efisien. Kehebatan lain dari zeolit adalah kemampuannya mengikat logam berat dan racun di dalam tanah, membersihkan lingkungan perakaran dari zat-zat berbahaya. Jadi, asam humat memperbaiki rumah bagi akar, dan zeolit menjadi gudang makanan dan airnya. Keduanya jelas sangat bermanfaat. Sekarang, mari kita gabungkan faktanya. Ketika petani mencampur garam, asam humat, dan zeolit, apa yang sebenarnya terjadi? Efek rumput yang mengering itu murni karena kerja garam yang sifatnya hanya sementara dan merusak tanah. Sementara itu, asam humat dan zeolit bekerja di belakang layar untuk memperbaiki kondisi tanah. Jadi, seolah-olah campuran ini berhasil. Padahal yang terjadi adalah kita meracuni tanah dengan garam, lalu mencoba mengobatinya dengan asam humat dan zeolit. Ini seperti mengendarai motor dengan rem tangan aktif, sangat tidak efisien dan kontraproduktif. Asam humat dan zeolit tidak punya kemampuan untuk membunuh gulma. Fungsi utama mereka adalah menyuburkan, bukan memberantas hama. Jadi, apa solusi yang lebih bijak?
pisahkan fungsinya. Untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kesehatan padi, gunakanlah asam humat dan zeolit. Aplikasikan sesuai dosis anjuran untuk mendapatkan manfaat maksimalnya. Tanah akan menjadi lebih gembur, subur, dan produktivitas padi pun meningkat. Lalu untuk urusan gulma, cara terbaik adalah menggunakan herbisida. Tapi bukan sembarang herbisida. Gunakan herbisida selektif yang dirancang khusus untuk membunuh jenis gulma tertentu tanpa menyakiti tanaman padi. Lakukan identifikasi gulma yang dominan di sawah Anda, apakah itu golongan ramput-ramputan, teki-tekian, atau gulma daun lebar. Lalu pilih herbisida yang tepat sasaran. Penggunaan herbisida yang benar sesuai petunjuk akan jauh lebih efektif, efisien, dan aman bagi lingkungan sawah dalam jangka panjang. Lalu bagaimana dengan garam? Apakah sama sekali tidak boleh digunakan? Boleh, tapi dengan bijak. Garam masih efektif untuk mengendalikan rumput di area non-tanaman, seperti di pematang atau galengan sawah. Di area tersebut, efek salinitasnya tidak akan mengganggu perakaran tanaman padi utama kita. Kesimpulannya, mencampur garam dengan asam humat dan zeolit untuk ditabur di petakan sawah adalah praktik yang keliru dan merugikan. Efek mematikan gulmanya hanya sesaat, namun dampak kerusakan tanahnya bisa permanen. Mari jadi petani cerdas. Gunakan setiap bahan sesuai dengan fungsinya. Asam humat dan zeolit untuk menyuburkan, dan herbisida selektif untuk mengendalikan gulma. Dengan begitu, sawah kita tetap sehat, produktif, dan panen pun melimpah. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak petani yang tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.